Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Ermawati, biasa dipanggil Erli. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik semester 2, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Agustia Premana MKo dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi mengenai superkomputer. Baiklah, mari kita langsung saja ke materinya. Jadi, superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Pada awal perkenalannya, superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC, memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, Cray Research. Dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya. Dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun, yaitu beberapa pesaing kecil memasuki pasar yang bersamaan dengan penciptaan komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini pasar komputer dipegang oleh IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih menspesialisasikan dalam pembuatan superkomputer. Pada dasarnya, superkomputer adalah komputer canggih dengan fungsi dan kemampuan di atas komputer lainnya, serta tergolong limited edition. Ya, karena hanya digunakan beberapa pihak saja seperti Badan Perkiraan Cuaca, Iklim, pihak militer, perusahaan simulasi transportasi, dan yang paling umum saat ini adalah sebagai server. Jika pada umumnya harga komputer biasa dipatok 3-10 jutaan, pada superkomputer harganya bisa jauh di atasnya, bahkan mencapai 50 juta atau lebih. Dan yang kedua, penggunaan superkomputer, yaitu digunakan untuk tugas perhitungan intensif seperti perakiraan cuaca, riset iklim, dan termasuk riset pemanasan global, permodalan molekul, simulasi fisik, simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir, analisis skrip, dan lain-lain. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama superkomputer. Yang ketiga, desain superkomputer, yaitu lebih unggul dalam kecepatan daripada komputer di rumahmu. Biasa dengan menggunakan shift seperti perakiraan cuaca, riset iklim, dan termasuk riset pemanasan global, permodalan molekul, simulasi fisik, simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir, analisis skrip, dan lain-lain. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama superkomputer. Yang ketiga, desain superkomputer, yaitu lebih unggul dalam kecepatan daripada komputer di rumahmu. Biasa dengan menggunakan desain inovatif berbentuk lemari yang membuat mereka dapat melakukan banyak tugas secara paralel dan juga detail sipil yang rumit. Komputer ini biasanya dikhususkan untuk perhitungan tertentu dan biasanya perhitungan angka dan tidak bagus hasilnya jika dalam tugas umum. Hierarki memorinya didesain secara hati-hati untuk memastikan prosesornya tetap menerima data dan instruksi setiap saat dalam kenyataan perbedaan performa dengan komputer biasa terletak di hierarki memori dan komponennya. Sistem input-outputnya juga didesain supaya bisa mendukung bandwidth yang lebar, seperti dengan sistem paralel pada umumnya. Hukum Amdahl berlaku dan superkomputer didesain untuk menghilangkan kelemahan susunan seri dan menggunakan hardware sistem paralel untuk mempercepat dari kelemahan sempitnya bandwidth. Dan superkomputer tercepat ada 5 yang saya ketahui, yaitu ada beberapa di negara lain, yaitu seperti Fugaku Fujitsu, yaitu dari Jepang, kecepatannya 442 flops. Yang kedua, Summit IBM dari Amerika Serikat, kecepatannya 148,6 flops. Sierra IBM dari Amerika Serikat, kecepatannya 94,6 flops.
Selanjutnya yaitu dari Sunway Taiwan Republik Rakyat Tiongkok, kecepatannya 93,0 flops. Ka Fujitsu dari Jepang, kecepatannya 10 flops. Kelebihan superkomputer dapat melakukan perhitungan yang cepat dan bahkan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Selain itu, perhitungan yang dilakukan juga cukup akurat. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh Badan Pendeteksi Bencana, simulasi nuklir, dan lain-lain. Memiliki spesifikasi yang sangat tinggi karena untuk melakukan operasi dengan cepat memerlukan hardware berkemampuan tinggi serta core yang terdiri dari puluhan ribu lebih. Bandingkan dengan komputer yang kebanyakan, yaitu hanya 4 core saja. Kekurangan komputer juga sama dengan halnya kelebihan, yaitu dengan kemampuan fakultas hardware. Sebesar itu, tentunya harga yang dipatok sangat tinggi, dengan penggunaannya yang juga mungkin cukup boros. Namun, hal ini dapat resiko yang harus diambil oleh masing-masing instansi dan perusahaan pemakainya. Untuk mendapatkan superkomputer juga cukup sulit, karena pembuatannya yang terbatas di masing-masing perusahaan seperti Cray-Inch, IBM, dan lain-lain. Karena bentukannya yang lebih besar dan melibatkan cukup banyak hardware maksudnya. Pendukung superkomputer juga memakan banyak tempat. Mengingat edisinya yang terbatas, maka dalam perbaikannya dan perawatannya juga cukup sulit untuk dilakukan karena harus menemui pihak pembuatnya langsung. Berbeda dengan PC, biasa yang memiliki banyak tempat untuk perbaikan. Dan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif superkomputer. Kehadirannya teknologi superkomputer memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai penelitian, seperti meramalkan cuaca dan meneliti tentang global warming. Namun, ironisnya, superkomputer justru menjadi salah satu penyumbang polusi memperparah global warming. Dampak sosial dari superkomputer, yaitu superkomputer dapat mendorong kemajuan data sains Indonesia, menghasilkan wawasan, memajukan penemuan saintek, menghasilkan desain produk yang lebih baik, dan juga menemukan jawaban atas masalah yang kompleks. Dan selanjutnya yaitu dapat membantu memerangi pandemi corona, seperti Fugaku yang berarti Gunung Fuji dalam bahasa Jepang. Kini sudah digunakan untuk memerangi pandemi COVID-19. Komputer ini membuat simulasi bagaimana droplet atau tetesan cairan tubuh menyebar di dalam ruang kantor yang dipasangi partisi penghalang atau di dalam kereta yang penuh sesak dengan jendela dibuka. Baiklah, itulah penjelasan materi mengenai superkomputer yang sekarang ini menjadi bahan perbincangan hangat di era sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang teknologi seperti itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Tak bisa dipungkiri teknologi sekarang sudah begitu sangat canggih, sehingga manusia dapat dengan mudahnya melakukan berbagai kegiatan. Hanya saja terkadang manusia sekarang lebih cenderung pasif daripada aktif. Ya, walaupun banyak juga dampak positif yang didapat dari majunya teknologi seperti sekarang ini. Sekian dulu penjelasan mengenai superkomputer dari saya selaku pemateri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang jelas atau berkenan di hati audiens sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.